Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa dalam penghayatan Jumat Agung, hari di mana kita mengenang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita percaya bahwa oleh kematiannya di kayu salib membawa penebusan, pengampunan dosa, dan anugerah keselamatan. Sungguh oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian tema dalam ibadah kita saat ini. Kita akan bermazmur secara berbalasan. Mari kita membuka kitab kita dari Mazmur 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 22 ayat 1 sampai ayat 12. Saya akan membacakan kalimat yang mengarah keluar dan Bapak Ibu jemaat akan membacakan kalimat yang mengarah ke dalam. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Mari kita bangkit berdiri. Mazmur 42 ayat 1 dan 5 bagai rusa berdahaga.
Sekiranya kasih Tuhan dini hari nyatalah, maka nyanyianku pula sampai malam baginya. Kini gunung batuku, ku bertanya padamu, sudah kau tinggalkan aku, sudah lupakan hamba-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu sekalian. Kasih karunia Allah Tritunggal menuntun dalam ibadah ini. Sejahteralah kita sekalian. Dengarkanlah titah perjamuan kudus, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya. Perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Mari kita dalam kerendahan hati, kita datang di hadirat Tuhan, bersama-sama mengaku dosa, sembari mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara, Ia yang tidak berdosa dibuat berdosa supaya genaplah nubuatan para nabi. Dengan pengorbanannya, Ia menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Kita semua adalah manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Menyesali dosa dan bertobat adalah perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Karena itu marilah dengan jiwa yang hancur, kita mengaku dosa di hadapan Allah dan berkata seperti Raja Daud. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Yesus hambaku, sungguh Engkaulah Tuhanku, dosaku tinggal.
Yesus mulia, aku diselamatkannya. Ku rindu Kau selalu, sungguh Engkaulah Tuhanku. Beralih ke Tuhanku, kembali ke penebusku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dari Roma 5 ayat 8-10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Paduan suara jemaat.
Saatnya kita akan membaca, mendengar, dan menghayati firman Tuhan. Yang sebentar kita akan baca dari 3 bacaan leksionari. Yang pertama dari Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Ini akan menjadi bahan utama perenungan kita. Bacaan yang kedua dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Kemudian bacaan yang ketiga dari Injil menurut Yohanes pasal 18 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-27. Sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam ibadah peringatan hari kematian-Mu, kami yang ada di sini duduk dengan kusuk untuk menghayati betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami umat manusia. Saat ini ya Tuhan, kami merindukan firman-Mu untuk menguatkan kami dan untuk terus meyakinkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang seharusnya menjalani hukuman. Tetapi karena begitu besar kasih Tuhan, sehingga hukuman yang seharusnya ditimpahkan kepada kami, Tuhan telah ambil alih. Ya Roh Kudus, mampukan hamba-Mu ini, mampukan jemaat-Mu untuk terus menghayati kasih dan pengorbanan-Mu ini, yang kami akan dengar melalui firman yang diberitakan, dan juga yang kami akan nikmati melalui firman yang kelihatan
lewat perjamuan kudus. Sebentar. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami semua yang ada di sini bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan dalam Alkitab terjemahan lama. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kedua dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita,
Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Hosiana. Injil Yohanes pasal 18 ayat 12 sampai ayat yang ke-27. Maka pasukan prajurit serta perwira dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula pada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi. Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang ini?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jika kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kelihatan di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkal pula, dan ketika itu berkokoklah
ayam. Demikian firman Tuhan. Oleh semangat Puang. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tema yang akan menuntun kita menghayati puncak penderitaan dan pengorbanan Kristus dalam ibadah bersama pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dan yang dikasihi Tuhan. Dalam ajaran dan tradisi gereja, hari ini diperingati sebagai puncak penderitaan atau diperingati sebagai puncak kesengsaraan dan kematian Yesus, atau yang lazim kita sebut hari Jumat Agung. Bukan Paskah ya, tapi Jumat Agung. Karena kadang-kadang Jumat Agung dan Paskah itu masih saja belum bisa dibedakan oleh orang Kristen. Ya, tentu tidak semua orang. Tetapi saya masih menyaksikan ketika Jumat Agung adalah yang sudah mulai mengirim pesan message melalui chat. Selamat Paskah. Paskah itu nanti 3 hari setelah kematiannya baru dirayakan. Paskah itu disebut hari kemenangan Kristus. Jadi bisa dibedakan ya antara Jumat Agung dan Paskah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang terjadi pada hari Jumat Agung? Itu adalah merupakan penggenapan janji Allah dan penggenapan dari nubuatan para nabi tentang hamba Allah yang menderita. Sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan utama kita hari ini. Hamba yang menderita yang diberitakan oleh Yesaya di sini adalah hamba yang melakukan tugas dan misi Allah di dunia ini untuk mengambil alih penderitaan dan kesengsaraan yang seharusnya ditanggungkan kepada kita, yang seharusnya ditanggungkan kepada manusia.
tetapi oleh hamba Allah itu mengambil alih. Oleh hamba Allah yang dinubuatkan oleh Yesaya itu mengambil alih. Dialah yang bersedia untuk ditimpahkan segala dosa dan kesalahan manusia. Dan inilah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang diberitakan dan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam ayat 4 dan 5 dari Yesaya 53 bacaan kita hari ini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah berita tentang hamba Allah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tapi sayang Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berita tentang hamba Tuhan yang disampaikan Yesaya di sini sungguh tidak dapat diterima oleh akal sehat manusia. Apalagi mempercayainya. Bagaimana mungkin orang dapat mempercayai hamba yang diberitakan oleh Yesaya itu? Penampilannya saja sudah tidak meyakinkan. Dikatakan rupanya buruk. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia dihina sehingga orang tidak mau melihat mukanya. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kenapa sampai hari ini masih banyak orang yang belum menerima Yesus sebagai utusan Allah. Apalagi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana mungkin orang lain atau bangsa-bangsa lain menerima Yesus sebagai utusan Allah? Orang-orang Israel saja atau orang-orang Yahudi saja yang memiliki predikat sebagai umat Tuhan. Hingga hari ini masih banyak yang belum menerimanya. Masih banyak yang belum mengakui Yesus itu Mesias yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama. Kenapa? Kenapa orang-orang Israel? Kenapa orang-orang Yahudi hingga saat ini belum saja mau menerima kalau Yesus itu Mesias yang telah dinubuatkan, yang telah dijanjikan di dalam firman-Nya? Karena konsep Mesias yang ada di dalam otak
dan yang ada di dalam pikiran orang-orang Israel, khususnya dari kelompok Yahudi. Tidak seperti Mesias yang diberitakan Yesaya. Mesias yang ada di dalam otak dan pikiran mereka adalah Mesias yang gagah perkasa, Mesias yang datang menunggangi kuda dan bukan keledai. Kuda itu ada simbol kekuatan, sementara keledai itu adalah binatang yang paling lemah, lamban pula. Itu yang ada di dalam otak, yang ada di dalam pikiran orang-orang Yahudi, sehingga hingga hari ini mereka belum mengakui kemesiasan Yesus. Karena Mesias yang mereka nantikan itu adalah Mesias yang berkuasa, yang punya power. Tidak seperti keledai. Mesias yang akan mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Dalam konsep mereka, menaklukkan secara politis. Termasuk menaklukkan Roma yang berkuasa pada zaman Yesus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, orang-orang Israel dalam hal ini, khusus orang-orang Yahudi, menolak kemesiasan Yesus pada waktu itu karena mereka melihat Yesus sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang tidak berdaya, sebagai orang yang tidak bisa dan tidak mampu berbuat apa-apa. Makanya ia banyak diejek, ia banyak diolok-olok, dikatai, seperti orang katakan begini, orang lain dia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak bisa dia selamatkan. Kalau engkau anak Allah, turunlah dari kayu palang itu. Itu yang membuat orang-orang Israel, khususnya kelompok Yahudi, tidak mampu menerimanya sebagai Mesias, seperti yang telah dijanjikan di dalam Alkitab. Tapi mereka tidak tahu, mereka tidak sadar, dan mungkin juga tidak menghayati berita atau nubuat yang telah disampaikan oleh para nabi. Bahwa ini semua dilakukan Yesus untuk memperlihatkan kesetiaannya, untuk memperlihatkan ketaatannya dalam rangka melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tadi di dalam Yesaya pasal 55 ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah,
dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus melakukan semua ini untuk menggantikan kita yang berdosa atau hamba Tuhan yang diberitakan oleh Yesaya melakukan itu untuk menggantikan hukuman yang sepantasnya, yang seharusnya ditimpahkan kepada manusia. Ini dimaksudkan agar dengan luka-luka yang ada pada hamba Tuhan itu, atau agar bilur-bilur hamba Tuhan itu, kita atau manusia bisa dipulihkan, bisa disembuhkan. Kalau kita dipulihkan, disembuhkan melalui luka-luka yang ditanggung oleh Yesus, yang seharusnya tidak ditanggungnya, tetapi Ia menanggungnya. Itu berarti Dia mengasihi kita. Itu berarti Dia mengasihi manusia. Jadi semua ini dilakukan oleh hamba yang diberitakan oleh Yesaya. Dalam hal ini Yesus, karena kasih-Nya. Itu dikatakan oleh Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, semua yang menjadikan Dia menderita, sengsara, terhina, Ia mau mengambil alih dan mau menanggungnya. Yang padahal seharusnya ditanggungkan kepada kita, kepada manusia. Itu karena Ia mengasihi kita. Ia mengasihi saya dan mengasihi Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua. Nah, tentang hamba Allah yang dimaksud Yesus di sini, Yesaya maksud saya, Yesaya di sini, itu diyakini oleh Yesaya di dalam ayat 13 pasal 52. Di situ dikatakan pasal 52 ayat 13, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Yesaya memberikan keyakinan kepada kita, kepada umatnya, bahwa hamba Tuhan yang Ia beritakan itu akan berhasil. Ia akan ditinggikan dan Ia akan dimuliakan. Ia akan ditinggikan.
ketika ia mengalahkan kuasa kubur. Ia akan ditinggikan ketika ia mengalahkan kuasa maut. Bangkit dari antara orang mati. Dan ia akan ditinggikan ketika ia pergi kembali kepada Bapaknya. Pada saat ia naik ke sorga. Dan ini telah dicatat oleh sejarah Alkitab. Kebenaran-kebenaran yang disampaikan dan yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Oleh para nabi, kemudian diteruskan oleh para rasul. Dan selanjutnya disaksikan oleh kita. Itu adalah berita real, berita yang nyata. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak boleh sanksi lagi terhadap hamba Tuhan yang dimaksudkan oleh Yesaya itu. Kita tidak boleh sanksi lagi kepada Yesus. Bahwa dialah Mesias. Mesias artinya juru selamat. Dialah yang telah diurapi menjadi Kristus, menjadi juru selamat bagi kita. Karena itu jangan lagi ada di antara kita yang tidak percaya, yang tidak beriman kepada Kristus. Kita harus mengimani Kristus sebagai hamba Allah yang diutus oleh Bapaknya dalam kesetiaan dan dalam ketaatan melakukan misi agar manusia yang berdosa dipulihkan kembali, penyakit-penyakitnya disembuhkan kembali, sehingga ia layak dan ia berkenan kembali ke pangkuan Bapa di sorga untuk menjadi anak-anak Tuhan. Hari ini kita memperingati dan mengingat peristiwa yang akbar yang terjadi lebih 2000 tahun yang lalu tentang Yesus yang mati secara manusiawi, tetapi juga yang telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Kebangkitannya itu secara yuridis atau secara hukum itu dapat dibenarkan. Karena setelah ia bangkit, bukan hanya satu orang yang menyaksikan kebangkitannya itu. Bukan hanya Maria dan perempuan-perempuan Yerusalem. Tetapi disaksikan oleh semua murid-muridnya dan oleh banyak orang. Sehingga berita atau kabar tentang hamba Tuhan yang menderita, yaitu Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini mengambil alih hukuman yang harus ditimpahkan kepada kita, harus kita imani, harus kita akui. Dan karena itulah pantas jika sampai hari ini kita pun harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk lebih menegaskan Gereja Toraja menunjukkan kepada kita bahwa selain Yesus tidak ada lagi Juru Selamat yang lain. Makanya pengakuan Gereja Toraja mengatakan Yesus itulah Tuhan.
Jadi kalau dikatakan Yesus itulah Tuhan, berarti tidak ada yang lain. Itulah dia. Itulah Amos. Tidak ada Amos yang lain. Ya. Jadi kalau ada orang yang katakan saya melihat Amos di sana, oh jangan percaya. Karena yang hanya ya Amos Patadungan maksudnya di sini. Bukan Amos Meta, Bapak Meta dan Amos. Jadi hanya satu Amos Patadungan. Ya, ini andaian saja. Jadi penegasan Gereja Toraja, Yesus itulah Tuhan. Karena Yesus itulah Tuhan, kita jangan terpengaruh oleh iman orang-orang Israel, oleh iman orang-orang Yahudi yang hingga hari ini masih belum menerima dan mengakui Yesus Tuhan. Apalagi orang di luar Yahudi atau di luar Kristen, misalnya orang Islam. Orang Islam katakan Yesus itu hanya utusan Allah. Dia percaya Yesus itu utusan Allah. Tetapi yang satu ini yang menjadi kredo kita, Gereja Toraja, Yesus itulah Tuhan, mereka tidak mau terima. Sampai kapanpun mereka katakan seperti itu. Karena jika mereka mengatakan Yesus Tuhan berarti mereka syirik. Mereka mempersekutukan Tuhan dengan manusia. Tapi mereka kan tidak tahu sejauh pengajaran iman Kristen. Sehingga wajar-wajar saja. Tapi kalau orang Kristen yang menyangkali kemesiasan Yesus, yang menyangkali ketuhanan Yesus, ya kembali bertobat. Kembali bertobat. Karena dosa kita sudah dipikul dan kesengsaraan kita sudah ditanggungnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita supaya peristiwa kemurahan Tuhan yang dilakukan Yesus di atas kayu salib itu diperingati setiap saat melalui firman yang kelihatan, yaitu melalui sakramen perjamuan kudus. Sehingga di saat kita mengikuti perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur, saat itu kita mengenang kembali peristiwa akbar yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk saya dan saudara-saudara. Karena itu, mari siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Amin. Sejenak mari kita masuk dalam ruang saat teduh. Benarkah bahwa saudara telah mengimani dan telah mengamini bahwa Yesus itu Tuhan? Jika saudara masih sangsi, kembalilah bertobat dan akui Dia sebagai Tuhan. Mari berdiri. Mari bersama-sama dengan segenap orang yang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut
pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan dari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan lama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi. yang kekal. Sekarang kita akan masuk dalam akta perjamuan kudus. Mari kita mendengarkan penjelasan tentang roti dan anggur. Kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Mari kita, sebelum masuk dalam perjamuan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu. Lalu Engkau mempersilahkan kami melihat dan merasakan betapa baiknya dan bersahabatnya Engkau. Ini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh berbagai kekhawatiran. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit di dalam dosa. Dan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang semestinya kami lakukan, tetapi tidak kami lakukan. Sebaiknya ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan-Mu ini di atas kasih dan kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil kita mempersiapkan meja perjamuan, kita iringi dengan menyanyikan suara Yesus ku dengar.
Saudara-saudara, roti dan anggur kelihatan adalah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan Kristus. Supaya kita dipeliharakan dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Untuk kita berjamuan, mari kita berdoa menurut doa yang dia. Kita berdoa. Bapa kami di surga, teruskanlah nama Allah adalah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kanan kami yang menyerahkannya tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah dan makanlah.
Ambillah dan makanlah. Ambillah dan makanlah. Ambillah dan makanlah. Ambillah dan makanlah. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Sini dulu.
mengucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dan darah Yesus Kristus. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Laki-laki. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
beban hidupku hilang lenyap, mataku jeli karena iman, dan aku bahagia tetap. Dengarkanlah firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Amin. Sambil kita merespon perjamuan kudus ini, kita akan membawa persembahan. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh kau selamatku ditebus, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya.
berdiam di dalamku, sungguh ku selamat, ku ditebus. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya ku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku, sungguh ku selamat, ku ditebus. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya ku bersih, puji namanya. Saudara-saudara, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur, memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam.
tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih atas segala perkara yang baru saja kami alami. Engkau mengundang kami dan kami telah datang di meja-Mu. Lewat perkara ini kami telah dihubungkan satu dengan yang lain di dalam Kristus. Betapa indahnya hidup di dalam keyakinan bahwa kami tidak sendiri di dalam perjalanan hidup kami. Engkau beserta dengan kami, mereka yang dekat dengan kami dan hidup bersama kami adalah sahabat seperjalanan kami dalam hidup ini. Bahwa ketika kami saling memperhatikan, sesungguhnya saat itulah kami mengalami kedekatan dengan Tuhan. Tolonglah kami untuk membagi persahabatan-Mu, menghadiahkan senyum-Mu, serta menjaga teladan kesabaran-Mu di dalam hati kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kidung Jemaat 177 ayat yang pertama hingga ketiga.
Kita akan masuk dalam jemaat. Seperti biasa, kita akan mendoakan saudara-saudara kita, keluarga kita, jemaat kita yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, baik yang sedang dirawat jalan maupun yang sedang dirawat atau diopname di rumah sakit. Kita doakan Ibu Elizabeth Tosingke berobat jalan, Bapak Yakub Bane berobat jalan, Ibu Eni Yetollah berobat jalan, Nyonya Lince S. Kendari berobat jalan, Nona Nina Tola berobat jalan, Nyonya Karlina Teta berobat jalan, Saudari Nugraha Kristiani Tato berobat jalan, Bapak Andreas Garin berobat jalan, Bapak Julius Pengala berobat jalan, Ibu Magdalena Suela berobat jalan, Eki yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Polri, Nyonya Kristina Rama yang juga dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan, Nyonya Suryatini Patak yang dirawat di Rumah Sakit Pekerja, anak Jacqueline P. Hirawati dirawat di Rumah Sakit Tugu Koja, Nyonya Tan Alan Solu, ibu dari Ibu Yeni dan Ibu Monika Solu dirawat di Rumah Sakit Palopo. Kita juga menaikkan syukur atas kelahiran anak cucu dari Bapak Juan Singkali dengan Ibu Septi Rama. Kita juga mendukung di dalam doa duka cita yang dialami oleh keluarga Ibu Dr. Santi bersama Ibu Ana atas kepergian suami dan saudara, dan beberapa pokok yang lain kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas hari yang baik yang Engkau karuniakan bagi kami, sehingga kami sudah boleh memperingati hari kematian-Mu pada hari ini. Biarlah melalui firman-Mu, baik firman yang diberitakan maupun melalui firman yang kelihatan lewat perjamuan kudus, kami selalu diingatkan betapa Tuhan mengasihi kami, yang sudah mau menebus dosa dan kesalahan kami, sehingga olehnya kami boleh dipulihkan dan disembuhkan. Mampukan kami ya Tuhan dengan bimbingan Roh-Mu untuk terus mempertahankan iman kami, mengakui Kristus sampai kapanpun sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam berbagai-bagai aktivitas kehidupan yang dilakukan setiap hari. Kami sadar ya Tuhan, bahwa dalam menjalani hidup kami ada suka, ada duka yang kami alami. Karena itu, ke dalam tangan Tuhan kami datang menaikkan syukur kepadamu, mensyukuri pekerjaan, usaha-usaha
yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan berkati, biarlah melalui pekerjaan dan usaha kami boleh menikmati berkat Tuhan. Tuhan juga memberkati kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, sebagai suami atau ayah, sebagai istri atau ibu dari anak-anak kami, sebagai anak-anak. Tetap Tuhan persatukan kami sebagai keluarga Allah yang tetap memelihara kesatuan dan persatuan kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu untuk berkat dan pemeliharaan yang Tuhan sudah berikan kepada jemaat-Mu melalui pertambahan usia masing-masing 1 tahun lagi. Mulai minggu ini sepanjang sepekan ke depan, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami. Berkenan Tuhan menjadikan mereka terus bersuka cita karena pertolongan Tuhan. Mampukan mereka juga untuk tetap terus mensyukuri kasih dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup sehari-hari. Ada sejumlah jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang sepekan yang kami akan hadapi. Jika Tuhan berkenan memberkati mereka, biarlah pertambahan usia akan mendatangkan sukacita bagi mereka semua. Kami juga mensyukuri berbagai berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkat kedamaian dan keutuhan yang kami boleh pelihara di dalam keluarga kami sebagai pasangan suami istri. Mampukan kami untuk tetap dan terus mempertahankannya, untuk membangun kehidupan bersama sebagai suami istri. Demikian pun juga berkat atas kasih sayang Tuhan melalui cinta yang telah Kau satukan lewat kedua hamba-Mu, Bapak Juan Singkali dengan Ibu Septi Rama. Oleh karena kasih-Mu, Engkau telah menolong persalinan Ibu Septi, sehingga ia boleh melahirkan dengan baik. Tuhan berkati bayi yang baru lahir dalam tumbuh kembang ke depan. Berkati ibu yang baru saja mengalami persalinan. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, dan mampukan kedua orang tua, Bapak Juan dan Ibu Septi, untuk memelihara anak yang Tuhan karuniakan. Bapa di sorga, ada banyak berkat yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi kami juga tidak luput dari berbagai-bagai kesulitan, penderitaan. Karena itu ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami bawa sejumlah saudara-saudara kami yang namanya telah kami sebutkan tadi, yang sedang dirawat baik di rumah maupun rumah sakit. Tuhan tolong pulihkan dan sembuhkan mereka semua. Bagi saudara-saudara kami yang beberapa saat yang lalu telah diopname atau dirawat di rumah sakit,
dan sudah boleh pulih, kami bersyukur. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka semua. Tuhan, kami juga datang membawa kepadamu pergumulan yang dialami oleh Ibu Hana, Dr. Santi sekeluarga, atas meninggalnya suami dan saudara, almarhum Bapak Immanuel Omega Payung. Tuhan tetap kuatkan mereka agar mereka tetap kuat dan mampu menghadapi duka dalam masa-masa duka cita ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelayanan di dalam jemaat-Mu yang diangkat oleh majelis gereja dan pengurus OIG, dan berkati, mampukan kami semua, baik sebagai pendeta, sebagai penatua, diaken atau syammas, sebagai pengurus OIG, dan juga saudara-saudara kami sebagai pengerja di dalam gereja. Tuhan, mampukan kami semua untuk terus dan memberikan diri kami melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang-orang yang tidak seberuntung dengan kami, terlebih khusus anak yatim, janda, yang miskin, dan orang-orang yang miskin. Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Juga saudara-saudara kami yang berada di belahan dunia, khususnya yang ada di Timur Tengah, yang hingga hari ini sedang bergejolak dalam perang. Tuhan, damaikan mereka, Israel dan Palestina, Ukraina dan Uni. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah perselisihan yang terjadi di antara mereka, mendamaikan mereka. Berkati gereja Tuhan, baik secara oikumene maupun gereja kami yang Tuhan percayakan kepada kami, gereja Toraja. Tuhan berkati sehingga orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengangkat tugas dan pelayanan, baik pendeta, penatua syammas, yakin, pengurus OIG, pekerja gereja, mulai dari aras sinode, wilayah, klasis, sampai ke jemaat-jemaat. Tuhan memampukan mereka semua mengangkat pelayanan dengan baik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tahu dan Tuhan melihat, apalagi pasca pemilihan legislatif maupun eksekutif, ada riak-riak terjadi di dalam masyarakat, khususnya di kota Jakarta di sini. Tuhan, kami mohon Engkau amankan semua yang ada, sehingga bangsa dan negara kami ini berada dalam kondisi dan keadaan penuh kedamaian. Ya Tuhan, siapapun yang Engkau kehendaki, kami percaya Engkau mau memakai mereka. Biarlah Engkau yang akan memperlengkapi siapapun yang Engkau akan jadikan sebagai pemimpin kami, baik di eksekutif maupun di legislatif, agar mereka semua dapat
bekerja, memimpin, mengarahkan bangsa dan negara ini untuk mendatangkan shalom bagi semua. Tak lupa kami doakan ya Tuhan untuk sisa waktu kepemimpinan Bapak Jokowi. Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati hamba-Mu, sehingga dalam kondisi dan keadaan apapun beliau, mereka tetap menjadi pemimpin kami hingga terjadi pergantian pemimpin yang baru. Bapa di sorga, semua kerabat kami dimanapun mereka berada, di dalam maupun di luar negeri, Tuhan berkati mereka semua dalam seluruh keadaan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Ini sejumlah permohonan kami, harapan-harapan kami, syafaat kami, doa, ungkapan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita berdiri, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, menjulang nyata atas bukit Karmel. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah, hiduplah dalam terang firman Tuhan, karena pengorbanan Kristus di kayu salib telah menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Akan mendengar beberapa penekanan warta jemaat hari Jumat Agung. Majelis Jemaat mengucapkan selamat Hari Jumat Agung dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah Hari Jumat Agung saat ini. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya Bapak Pendeta Amos Patadungan yang telah melayani ibadah Hari Jumat Agung saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati. Berita tambahan, info dari Komisi Lansia, Sabtu 30 Maret 2024 pukul 7 akan dilaksanakan kegiatan senam lansia dan pemeriksaan kesehatan. Dihimbau kepada warga jemaat untuk hadir pada kegiatan tersebut. Yang kedua adalah kegiatan PBGT, yaitu kegiatan berbagi kasih dalam bentuk takjil kepada masyarakat kita di sekitar gedung gereja kita pada bulan Ramadan, yang semula akan dilakukan pada tanggal 2 April akan diundur menjadi tanggal 3 April sehubungan karena hari libur pengerja sudah berubah menjadi hari Selasa. Terima kasih. Berita dari panitia HRG, diminta kepada ketua HRG yaitu Ibu Elis Sarira Gangga untuk menyampaikannya dan menutup warta jemaat hari ini. Terima kasih. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat Hari Jumat Agung kepada kita semua. Dari Panitia HRG Pasca tahun 2024, mohon waktu sebentar untuk kami menyampaikan beberapa pengumuman terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Pasca hari Minggu tanggal 31 Maret tahun pukul 06 pagi tahun 2024. Sebagai berikut. Pelaksanaan Paskah dilaksanakan di gedung gereja atau tepatnya di outdoor gereja Toraja Jemaat Keramat. Kiranya mohon Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan untuk dapat memakluminya, karena seperti tahun sebelumnya dilakukan di luar kota. Tentu dengan dari pimpinan majelis gereja sudah mempertimbangkan beberapa hal. Berikut karena panitia hanya menyiapkan tenda dan berikut dibagi per sektor oleh seksi akomodasi perlengkapan. Jadi dari pengumuman dari kami bahwa diharapkan untuk setiap jemaat yang akan hadir membawa tikar masing-masing dan juga membawa bekal seadanya ya, yang ada. Jadi tidak perlu bahwa memikirkan ini acara yang bagaimana. Jadinya membawa seperti yang untuk bekal yang kita akan makan, karena
kita berharap dengan konsep ini bahwa dari kita untuk kita bisa juga berbagi di antara kita, karena di setiap sektor akan disiapkan meja di setiap samping tenda itu, dan akan panitia hanya menyiapkan satu jenis lauk dan tentu minuman aqua dan mungkin ada kertas makan. Dan kalau ada Bapak Ibu jemaat juga yang rindu untuk berbagi, entah itu berupa makanan ringan, boleh diberikan untuk kita semua. Dan berikut kita tahu bersama bahwa bertepatan dengan Hari Raya Paskah nanti, saudara kita yang lain di sekitar kita kan sedang melaksanakan ibadah suci bulan Ramadan. Tentu kita juga memikirkan bagaimana untuk ibadah kita juga berjalan dengan hikmat, tetapi tidak juga mengganggu saudara kita di sekitar kita. Bagaimana hikmatnya itu? Tentu dari panitia mengingatkan dan menghimbau kita semua, Bapak Ibu, khususnya yang membawa kendaraan beribadah setiap hari Minggu, supaya mohon pengertiannya ya, ini himbauan ya, bukan paksaan ya Bapak Ibu, tetapi himbauan. Kalau boleh kita ada pilihan untuk menuju gereja hari Minggu itu dengan boleh fasilitas umum kan banyak nih pilihan-pilihan, boleh naik gokar, tidak perlu memikirkan parkir. Berikut mungkin fasilitas kendaraan umum dan sejenisnya. Nah, berikut di dalamnya itu tentu kita juga kalau dalam hal keamanan, tentu seperti tahun sebelumnya sudah didukung oleh seksi keamanan, sudah menyiapkan dukungan keamanan dari Polres setempat di Jakarta Utara. Berikut panitia sudah mengirimkan surat resmi juga kepada Ketua RT dan RW di sekitar kita di sini. Dan berikut supaya mengetahui bahwa akan dilakukan ibadah Raya Paskah. Dan kita semua dengan sukacita tentu boleh datang bersama-sama untuk merayakan Paskah. Ajak semua keluarga, anak cucu kita untuk kita bersama-sama. Dan di situ juga nanti masih ada tambahan lomba-lomba dalam rangka variasi untuk acara kita, supaya tidak hanya beribadah juga utamanya itu, tetapi ada juga supaya kita lebih hidup ibadah kita berinteraksi dengan baik. Terakhir, untuk khusus panitia, hari Sabtu kita akan bersama-sama di gedung gereja atau di aula gereja, khususnya di tempat parkir, untuk menyiapkan segala sesuatu mulai pukul 9 pagi dan sampai selesai. Mohon Bapak Ibu, siapa tahu ada di tetangga di sekitar yang dekat-dekat, boleh bergabung juga. Kami dengan senang hati mengajak, dan itu disiapkan tentu makan siang juga. Dan tadi hampir saya lupa ya, bahwa hari Minggu itu pukul 6 pagi disiapkan kopi teh, dan untuk makan siang hanya lauk. Demikian pemberitahuan dari kami. Kiranya Bapak Ibu memperhatikan, dan setelah ini akan kami juga share di setiap grup sektor dan jemaat pengumuman selanjutnya, supaya tidak lupa. Karena kalau terlalu lama dari kemarin nanti keburu terlewat karena banyak informasi. Akhirnya jadi kami melakukan saat ini karena jemaat yang hadir cukup banyak. Demikian informasi dari kami. Mohon maaf kalau mungkin ada kesalahan atau terlambat memberitahukan informasi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung kita pada pagi hari ini. Kidung Jemaat 368 ayat 1 dan 3 akan mengiringi langkah kehidupan kita selanjutnya. Yesusku berlindung.
Prapaskah. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, ada pengumuman sedikit seputar untuk sekolah minggu, bahwa hari Minggu pasca sekolah minggu akan diadakan di gedung gereja ini pada pukul 6 pagi. Jadi waktunya bersamaan dengan pasca orang tua di bawah. Nanti kakak-kakak sekolah minggu juga sama seperti pasca jemaat di bawah, bahkan akan disediakan welcome snack dan makan siang untuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih. Mohon anggota paduan suara kita latihan sebentar untuk hari Minggu ya. Yang sudah saya share lagunya itu, tolong sebentar aja. Lagu Kristus Yesus Bangkitlah buat hari Minggu. Sekarang. Jangan turun dulu ya, jangan turun. Biar kita latih. Siapa? Ya, anggota paduan suara, mohon. Kita latihan bersama lagi untuk sebentar buat hari Minggu. Jangan turun dulu ya, kita latih dulu di sini. Anggota paduan suara foto yuk. Ayo paduan suara kita foto. Ayo kita foto bareng anggota paduan suara. Ayo maju, kita foto yuk. Setelah itu kita latihan paduan suara. Ayo cepat-cepat. Memancar kasih agung dan restu, seluruh umat insan mana-mana ke arah cahaya kasih yang besar, bagai peluang yang darah merindukan di ufuk timur pagi merekah. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat yang tiang remuk berat, membuat dosa yang tak terperikan. Kata Tuhan terbenar, di dalam Tuhan kami balik
Panas. As